Kami dari Polrestabes Semarang akan merilis satu kasus yang cukup menarik dan menjadi perhatian publik dan masyarakat Kota Semarang, yakni kasus pembunuhan atau pembunuhan berencana yang dilakukan oleh tersangka yang sudah dihadirkan di hadapan kita atas inisial ADS, umur 18 tahun, terhadap korban, seorang wanita yang berumur kurang lebih 23 tahun, yang merupakan pacar dari korban sendiri. Kejadian ini bermula dari adanya upaya permintaan bantuan dari tersangka kepada tetangga kosnya. Kebetulan tersangka ini dan korban sudah beberapa waktu tinggal bersama di lokasi kejadian, di kamar 2 The Kos Eksekutif Jalan W.A. Supratman, Simongan, Kota Semarang. Ketika meminta bantuan ke tetangga kos, ke tetangga kamar, tersangka seolah-olah menyampaikan bahwa pacar dari tersangka ini ditemukan meninggal ketika yang bersangkutan sedang tidur. Jadi menyampaikannya begitu kepada tetangga kiri kanan kosnya. Lalu kejadian ini atau kasus ini kemudian ditangani oleh unit Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang. Dan tentu tidak begitu saja mempercayai keterangan dari tersangka, karena dari jejak-jejak kejahatan yang kemudian diperkuat dari hasil pemeriksaan atau otopsi korban, ditemukan setidaknya 3 hal. Yang pertama, diduga korban adalah mati lemas karena adanya tekanan yang kuat pada mulut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terdapat resapan darah di kepala bagian belakang. Ini diduga akibat dibenturkan kepala dari korban ke benda keras atau kemungkinan dinding. Kemudian organ hati korban itu robek, tidak beraturan, dan kebetulan korban ini hamil kurang lebih 9 bulan. Jadi keadaan kepala dari janin yang dikandung itu hampir keluar dari mulut rahim. Ini karena sebelum atau saat kejadian itu pelaku menginjak-injak dari dada dan perut korban. Jadi kepada tersangka kita terapkan pasal 338 dan atau pasal 340 pembunuhan berencana sesuai KUHP. Baik, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa tersangka dan korban ini memiliki hubungan pacaran dan sudah tinggal bersama di The Kos atau di TKP. Nah, kemudian dari hubungan mereka
korban kemudian hamil kurang lebih 8 bulan dan oleh tersangka berulang kali meminta kepada korban untuk menggugurkan kandungannya sampai kemudian usia 8 bulan. Itulah kemudian yang sementara ini menjadi alasan dari tersangka untuk menghabisi nyawa korban. Halo, di sini saya akan mereview video tersebut berdasarkan buku yang kami pelajari. Jadi, dalam video tersebut terdapat 2 kasus. Yang pertama, kasus pembunuhan terhadap seseorang. Kemudian yang kedua, kasus pelecehan seksual ataupun pemerkosaan terhadap perempuan. Sesuai dengan pasal 338 dan 340 KUHP, bahwa pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, dan dengan pembunuhan disertai dengan tindak pidana lain diatur dalam pasal 339 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun di penjara, dan pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan biasa yang tidak direncanakan dan tidak disertai dengan pidana lain atau tindak pidana lain dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Kemudian, sesuai dengan pasal 285 KUHP ayat 1 dan 2 bahwa pemerkosaan terhadap perempuan diatur dalam pasal 285 KUHP tersebut yang berisi pelaku pemerkosaan atau ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, maka akan diancam pidana penjara paling lama 12 tahun. Kemudian, sesuai dengan kekerasan seksual, yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Berdasarkan jurnal pertama yang kami review adalah tentang pembunuhan berencana. Indonesia adalah negara hukum yang tertulis pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Bahwasanya tertulis di situ tersebut negara hukum harus berhak untuk mendapatkan hak asasi manusia. Identitas yang terdapat di video dan kami kaitkan ke jurnal yang kami review, bahwasanya beliau bernama Agung Dewi Saputra, umur 18 tahun, jenis kelamin pria, kebangsaan Indonesia. Beliau terkena pasal KUHP, yaitu atas perbuatan tersangka, beliau terkena atau terancam pasal 338 dan 340 KUHP. Pembunuhan berencana. Atas perbuatannya, Agung Dewi Saputra terancam penjara 15 tahun atau 20 tahun. Berdasarkan video kasus yang kami review tentang kronologi pemuda 18 tahun membunuh pacarnya yang sedang hamil 9 bulan, dan kami kaitkan dengan jurnal pembanding 2 mengenai pembunuhan yang berdasarkan sudut pandang HAM. Dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak dapat diancam dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau paling singkat hukuman penjara 10 tahun hingga paling lama 20 tahun. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok yang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar. Dalam kasus video tersebut, HAM yang dilanggar menurut Undang-Undang HAM adalah hak untuk hidup pasal 9 Undang-Undang HAM, hak mengembangkan diri pasal 12 Undang-Undang HAM, hak atas dasar rasa aman pasal 29, 30, 33, dan 34 Undang-Undang HAM. Hak atas perlindungan orang tua pasal 52, 53, 65, serta 66 Undang-Undang HAM.
Dan menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28A, Pasal 28B ayat 2, Pasal 28G ayat 1 dan 2, Pasal 28I ayat 1, 4, dan 5, Pasal 28J ayat 1. Berdasarkan video kasus yang kami review tentang kronologi pemuda 18 tahun bunuh pacarnya yang hamil 9 bulan, dan kami kaitkan dengan jurnal pembanding 3 mengenai unsur rencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana, maka berdasarkan video kasus tersebut, tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang ancaman pidananya diperberat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan biasa. Nah, jika dilihat dari bentuk pidana yang diancamkannya, maka dikenakan maksimal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Maka dari itu, berdasarkan kasus dari video tindak pidana pembunuhan berencana tersebut, diatur dalam pasal 340 KUHP, yaitu barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana atau murd, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Hai, di sini saya akan menjelaskan yaitu ruang lingkup subjek hukum. Nah, pada ruang lingkup subjek hukum ini, di sini dia membahas yang pertama ialah subjek hukum. Nah, subjek hukum tersebut ialah sesuatu yang menurut hukum berhak dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Nah, pada subjek hukum tersebut dia terbagi atas dua. Yang pertama dia manusia, yang kedua dia badan hukum. Nah, saya akan jelaskan manusia terlebih dahulu. Manusia itu adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama, yang memiliki hak dan kewajiban yang dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Tetapi ada pengecualiannya nih. Yang pertama dia jika di bawah umur ataupun belum dewasa. Yang kedua dia orang yang berada dalam pengampuan. Nah, kalau dia badan hukum itu suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu dengan syarat memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan anggota serta hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya. Nah, pada video pembunuhan yang kami review, kalau dia jenis subjek hukumnya ialah manusia, di mana si pria tersebut membunuh seorang pacarnya yang sedang hamil tua, di mana dia membunuh yang menjadikan jenis subjek hukumnya ialah si pria tersebut, bisa dikatakan dia adalah manusia. Nah, pada itu juga kami akan membahas objek hukumnya. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok dari suatu hubungan hukum yang berbentuk benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum. Nah, cara peroleh objek hukum tersebut pada video yang kami review ialah pembebanan, di mana wanita tersebut dihamili terlebih dahulu oleh pacarnya yang berusia 18 tahun dan wanita tersebut berusia 23 tahun, di mana wanita tersebut meminta tolong kepada pria tersebut, di mana pria itu marah, bukannya menolong, marah-marah, dia menunjang perut wanita tersebut dengan hampir janinnya tersebut keluar dari mulut rahim. Nah, pada peristiwa tersebut pastinya mengakibatkan hukum, di mana akibat yang diberikan oleh hukum itu atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum dari subjek hukum. Nah, menurut video yang kami review tersebut, akibat dari hukum tersebut pada pasal 338 dan pasal 340 KUHP, di mana pasal 338 itu menjelaskan tindak pidana pembunuhan ancaman 15 tahun penjara. Dan kalau dia pasal 340 itu menjelaskan pembunuhan berencana dengan ancaman penjara seumur hidup ataupun hukum mati. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.